Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia. Wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan. Di program ini kita ngobrol-ngobrol tentang edukasi, disabilitas non-disabilitas, dan ya sharing-sharing berbagi pemikiran atau orang-orang bilang memotivasi. Sebenarnya saya reminder untuk diri sendiri dan harapannya ini juga bisa menjadi sebuah catatan yang wajib untuk kita semua memenuhi atau melakukannya. Pernah nggak sih kita disuruh atau diajarkan, diberi nasihat oleh orang tua kita untuk memaafkan orang lain? Pasti hampir semua orang pernah ya disuruh memaafkan kesalahan orang lain, suruh berdamai dengan orang lain, meskipun orang tersebut mau meminta maaf atau enggak meminta maaf jika ada kesalahan. Tapi kita itu sering me- melupakan untuk memberi maaf pada diri sendiri. Nah, ini yang menarik. Jadi selama ini kita fokus kepada keluar gitu dan kita melupakan bahwa kita itu berhak untuk bahagia. Kadang-kadang kita menyesal di session-session akhir, ya namanya juga penyesalan memang di akhir. Kalau di depan kan itu antisipasi. Dan setelah um, hari kemarin itu lewat, kemudian hari ini sudah separuh jalan, kita baru menyadari bahwa hal-hal yang terbaik itu sudah kita lewatkan, waktu-waktu yang terbaik kita lewatkan untuk kegiatan yang sia-sia. Apakah salah? Itu ya sebenarnya yang paling penting bukan menyalahkan diri sendiri, misalnya, wah aku tuh nggak pinter, saya tuh nggak bisa memprediksi, nggak peka, dan lain-lain sebagainya. Tapi coba kita rubah untuk dimaafkan kesalahan diri kita. Karena bisa jadi kemarin itu karena ketidaktahuannya kita sehingga kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Kita ambil contoh, misal kita pengen uh, menjemput rezeki dengan cara-cara yang mudah gitu ya. Artinya cara-cara yang cukup nggak menguras tenaga, meskipun ya pada realitanya nggak ada yang benar-benar mudah gitu, semuanya ada prosesnya. Tapi kan kita melihat ya, ada yang levelnya misalnya level menteri, level gubernur, level mungkin camat, level kelurahan gitu. Mungkin kan mereka lebih mudah ketimbang kita-kita yang serabutan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tahapan-tahapan atau proses-proses itu sebenarnya harus kita lewati, dan kata kuncinya adalah kita mau memaafkan diri sendiri. Jadi kita harus meyakini bahwa kita itu berhak sukses, kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk memiliki banyak hal, memberikan sesuatu, berkontribusi ke negara dengan cara kita, dengan diri kita, kehadiran kita. Dan yang gak kalah penting adalah kita harus berdamai, memaafkan diri sendiri. Yang kemarin kita salah, yang kemarin kita melakukan banyak hal yang keliru, itu
harus kita maafkan, mungkin timbul ya pertanyaan, berarti kita harus mengakui, membenarkan kesalahan kita kemarin, bukan masalah pembenaran dalam hal ini adalah sebenarnya seni memaafkan itu sebenarnya untuk memberi ruang untuk mengakui bahwa kemarin kita salah dan kita memaafkan diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan terus bertumbuh menjadi individu yang lebih baik. Itu PR-nya. Jadi kalau memaafkan itu bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi lebih ke mengakui bahwa kemarin kita salah dan kita tidak akan masuk ke titik itu. Bagaimana prosesnya? Kalau saya biasanya saya ucapkan sendiri. Jadi saya katakan bahwa saya mencintai diri sendiri dengan kondisi apa adanya. Saya sebut nama saya, kemudian saya mensyukuri dalam kondisi yang enggak melihat. Saya akan melakukan sesuatu dengan kondisi yang seperti ini untuk pertumbuhan diri saya, untuk manfaat diri dan keluarga, serta untuk orang lain melalui metode-metode yang sudah saya pelajari, yang sudah saya ketahui, dan saya berikan kesempatan untuk diri saya melakukan semua prosesnya dengan nyaman, dengan damai, dengan ikhlas, dan harapan terbesarnya ini adalah sebuah bentuk uh, se- kepasrahan, keikhlasan, dan bentuk ikhtiar yang harapannya ini bisa mencari resonansi frekuensi yang sama dan ketemu orang-orang yang sama, yaitu orang-orang yang mau bertumbuh, mau berkontribusi, mau memberikan yang terbaik. Jadi kesimpulannya, kalau kita uh, sudah bisa memaafkan orang lain, dan mulai sekarang kita jangan lupakan untuk memaafkan diri sendiri dan menerima diri sendiri dengan kondisi kita masing-masing. Oke, terakhir dari saya masih dalam pengharapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.